Halo semuanya, selamat datang kembali di LMS IDM. Masih bersama saya Ferry Pratama. Ya. Di video course jaringan dasar berikutnya kita akan membahas materi OSI dan TCP/IP model. Masih melanjutkan dari video sebelumnya, Data Communication Basis. Nah, ini saya coba jelaskan mengenai sejarah sedikit mungkin ya. Ya, sebelum tahun 80-an, tidak ada standarisasi networking protocols. Maksudnya tiap vendor punya ya solusinya masing-masing. Maksudnya punya bahasa, punya rules, punya protokol sendiri-sendiri gitu. Artinya ketika saya beli dua merek perangkat yang berbeda, mereka nggak bisa berkomunikasi di sini gitu. Nah, jadi di sini ada dua organisasi yang mau saya mention ya, ada ISO dan juga DARPA yang membuat ya model protokol suite OSI ya si ISO nih dan TCP/IP dibuat sama DARPA ya Defense Advanced Research Project Agency. Nah, yang lebih mulai duluan itu si TCP/IP. Ya, si OSI ini baru dipublish tahun 84, sementara si TCP/IP ini tahun 70-an, awal 80-an itu sudah mulai diimplementasikan gitu. Ya. Nah, ceritanya di sini ya di sekitar tahun-tahun ya mungkin akhir tahun 80-an ya di pertengahan tahun 80-an ke 90 gitu ya. OSI ini walaupun ya tadi baru dirilis gitu ya, baru mungkin mau diimplementasikan, tapi akhirnya gitu ya, jadi ya ada declining, maksudnya nggak banyak orang yang pakai gitu ya. Sehingga apa? TCP IP lebih dominan digunakan di jaringan-jaringan komputer gitu. Nah, artinya di sini sebetulnya internet kita atau jaringan komputer kita yang sedang kita pakai sekarang itu berjalan menggunakan protokol suite TCP/IP ya. Namun OSI model masih tetap dipakai sebagai model referensi gitu. Nah, jadi prakteknya gitu kita pakai TCP/IP tapi model referensi tambahannya nih kita bisa juga pakai si OSI model di sini. Itu sejarah singkatnya gitu ya. Kenapa kita mungkin kalau dulu saya belajar di TKJ gitu ya, kok ada OSI, kok ada TCP/IP gitu ya. Oh ternyata ngomongin gitu ya, gimana caranya beda perangkat nggak bisa saling connect gitu ya, beda merek nggak bisa saling connect. Oh dibikinlah semacam tadi ya, rules, protocols, bahasa yang sama gitu ya. Nah tadi ada TCP/IP dan OSI salah satunya gitu. Nah, tapi dulu juga ada nih Apple Talk misalkan atau Novell Netware ya. Jadi proprietary suite yang dirilis sama salah satu vendor lah. Contoh kalau Apple ya Apple Inc berarti di sini gitu. Novell tadi ya Novell Inc di sini misalkan gitu. Nah, sehingga kalau kita nanti mungkin menjelajah di internet terus melihat ada protokol-protokol seperti yang di sini misal AARP, IPX mungkin, SPX mungkin gitu ya. Kemungkinan besar protokol tersebut nggak dipakai gitu. Jadi kita yang masih dipakai yang ada di TCP/IP sebetulnya di sini gitu. Ya, ini protokol suite-nya sih TCP/IP. Ya. Dan BTW-nya juga TCP/IP itu diambil namanya dari dua protokol utamanya mereka, ya. TCP dan juga IP. TCP layer 4, IP layer ketiga, gitu. Ya, kalau kita lihat di ISO misalkan di sini ya, soalnya mereka nggak punya tuh istilah IP di situ gitu. Ya. Adanya CLNS address misalkan gitu. Ya. Yang mana nih di ISO nggak ada tuh IPv4 atau IPv6 itu tidak ada ya. Oke, nah yang menarik dari si gambar ini juga sebetulnya kalau kita lihat di network access ya di sini, kenapa Ethernet, ARP, WLAN itu mencentangnya alias bagiannya nih
Dari TCP iya, ISO iya, AppleTalk iya, Novel juga iya gitu ya. Nah, nanti ada penjelasan lebih detailnya di bagian network access alias data link layer ya di video-video berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita lebih detail membahas si TCP/IP protocol switch-nya. Di mana di sini kita punya application, transport, internet, dan network access ya. Jadi ada 4 layer. Adapun di beberapa sumber ada yang mencantumkan bahwa TCP/IP itu sebetulnya 5 layer ya. Jadi bukan 4 nih, tapi 5. Gitu. Ini disebabkan karena si network aksesnya ini realitanya sebetulnya dipisah jadi 2. Jadi ada data link dan juga physical gitu. Jadi sebetulnya ini hanya model aja, ingat ya. Protokol switch-nya kan tadi di layer 2 itu sebetulnya ada sedikit perlakuan khusus lah bisa dibilangnya seperti itu. Jadi ini nggak jadi sebuah eh, apa ya hal yang perlu diperdebatkan lah mungkin begitu ya. Nah, kalau kita lanjutkan tadi di sini aplikasi-aplikasi yang common kita pakai, contohnya seperti DNS mungkin di sini ada DHCP, ada HTTP buat kita akses misalkan web ya. Biasanya sekarang udah HTTPS gitu ya. Ada logo gemboknya kalau kita buka browser. Terus dari aplikasi-aplikasi di sini nantinya akan memilih ya di transport layer nih di sini mereka akan memilih mau metode pengiriman yang seperti apa. Ada 2 opsi, connection oriented dan connectionless di sini. Nah, pemilihannya berdasarkan karakteristik dari protokol yang ada di application layernya. Oke, contoh, kalau saya streaming, ya, mungkin saya lebih suka misalkan komunikasi di streamingnya itu real time, ya. Nggak apa-apa deh misalkan gambarnya jadi agak burik sedikit misalnya kita. Nah, berarti kita mentoleransi adanya paket loss istilahnya gitu. Ya. Nah, kalau misalkan saya download sebuah file dari internet, saya nggak mau file tersebut ada yang korup. Ya, korup di sini ya paketnya hilang di tengah jalan sehingga filenya nggak bisa kita buka gitu. Nah, berarti di sini ada kebutuhan khusus ya, karakteristik protokol yang khusus di sini gitu ya. Tadi contoh streaming mungkin kita akan lebih cocok nantinya gitu ya. Nah, oh, pakai yang connectionless saja. Nah, kenapa begitu? Karena di connectionless kita tidak perlu melakukan konfirmasi paketnya sudah sampai atau belum. Gitu. Kita nggak perlu melakukan yang namanya error retransmission. Ya. Kalau di TCP, ini kita download file nih gitu ya, kita nggak mau ada korup. Nah, pakai TCP ini ada semacam error retransmission. Paket datanya hilang di tengah jalan, nanti masih bisa buat di recover gitu, bisa minta kirim ulang gitu. Sehingga kenapa disebut connection oriented? Oh, dia nanti bakal nge-track sesi komunikasinya, ditambahin sequence number gitu ya. Yang mana hal ini tidak ada di UDP. Nah, UDP kelebihannya berarti dia cocok untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan sesi komunikasinya real time begitu. Oke. Nah, setelah kita memilih connectionless atau connection oriented, maka di sini kita akan menggunakan alamat nih, misalnya di sini. Mau pakai alamat apa ya? IPv4 kah atau IPv6 kah di sini ya? Nah, ini ada beberapa protokol lain ya. Nah, tapi biasanya kita pentingnya nih butuh alamat gitu. Terus nanti di network access kita juga punya alamat lagi yang sebutnya sebutannya MAC address di situ ya. Ya ada beberapa alamat yang akan kita tambahkan sama seperti kita mengirim paket kan harus ada alamat pengirim, alamat penerimanya juga gitu. Jadi ada semacam alamat-alamat yang kita tambahkan gitu ya, dan baru nanti data tersebut akan dikirimkan ya. Contoh ilustrasinya begini. Jadi ketika misalkan kita di sini ada generate ya, hmm, prosesnya berarti dari web server di sini akan mengirimkan data ke si web client. Misalnya kita browsing gitu ya, request halamannya google.com.
Nah, berarti nanti ada semacam header Ethernet ya, karena kita pakai protokol Ethernet. Ada header IP di sini karena kita menggunakan protokol IP. Ada header TCP dan di layer kedua nantinya di sini kenapa ada panahnya sampai ke sini gitu ya. Nah, nanti kita akan menambahkan juga sebuah trailer di sini ya. Nah, jadi trailer di sini buntutnya dari si paket gitu ya. Itu bisa dipakai buat ngecek paketnya masih original atau paketnya sudah dilakukan perubahan di pengiriman paket datanya gitu. Nah, ketika proses pengiriman data di sini ya, nah, ini kan ditambah informasi protokol IP, TCP, Ethernet. Nah, ini yang kita sebut prosesnya encapsulation ya. Dan notice nanti perbedaan gambar di sebelah kiri dan di sebelah kanan di sini ya. Kenapa tiba-tiba jadi 0101? Nah, karena sebetulnya gitu ya, yang komputer kita pahami itu ya si karakter 0101 sebetulnya gitu ya. Dan di media transmisinya pun gitu ya, pas kita ngirimin data sebetulnya kan kalau mungkin teman-teman punya atau sempat belajar sistem komputer gitu ya, ada mungkin gerbang logika, ada pembelajaran bilangan biner, bilangan desimal, heksadesimal gitu ya. Nah, itu mungkin nanti ada gambarannya, arahnya ke situ sebetulnya gitu. Ya. Nah, ini di sini informasinya client di encapsulating di web page for the web browser. Artinya yang informasi dari Google misalkan tadi gitu ya. Nah, ini akan sampai nantinya di enkapsulasi dulu. Berarti maksudnya header Ethernet, header IP, header TCP ini akan dibuka ya. Dan nantinya bisa dilihat di web browsernya kita gitu. Nah, berarti pentingnya ketika kita membahas si networking models gitu ya, selain tadi kita familiar dengan list protokolnya apa saja nih, setiap layernya, di sini kita harus memahami dua poin utamanya teman-teman. Ya. Pertama, kita harus paham kalau di network protokol itu biasanya ada yang melakukan addressing. Ya. Karena tadi kita tahu kita mengirim paket harus ada alamat pengirim, alamat penerima. Lalu, Sinato Protokol akan melakukan enkapsulasi karena contoh di sini data yang di-generate sama misalkan tadi web server gitu ya, akan ditambahkan protokol header TCP di sini ya, tambahkan lagi header protokol IP sampai nanti header protokol Ethernet gitu. Ya. Nah, lalu kalau kita sudah mulai paham nih dengan dua konsep utama ini gitu ya, nah, nanti baru misalkan kita bisa lebih nangkep lagi lah harusnya dengan konsep-konsep per layernya itu ngapain ya, yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Nah, kalau penjelasan ini maksudnya protokol data unit PDU ini kalau misalkan kita lagi di layer keempat, ini kita sebutnya TCP segmen ya misalkan. Kalau di layer ketiga ya karena ini dihitungnya dari bawah ya, 1, 2, 3 sampai 7 di sini. Nah, ini kalau di layer ketiga IP paket, layer kedua Ethernet frame ya. Adapun kita merefer data di sini ini dengan sebutan payload biasanya gitu ya. Jadi ini sebutan protokol data unit yang ditambahkan per layernya gitu. Dan notice juga sebetulnya di sini saya pakai slide-nya, bukan slide-nya. Di sini saya pakai model OSI ya. Sebelumnya kita pakainya TCP/IP tuh gitu. Nah, kalau di TCP/IP sebetulnya ya tadi aplikasi itu langsung generate sebuah data. Jadi nggak ada tuh application, presentation, session. Ini udah disebutnya application aja di situ. Terus kalau di TCP/IP tadi ini data link ya sebutannya network access layer gitu. Ini jadi sedikit comparisonnya juga gitu ya. Nah, lalu kalau kita misalkan sebagai network engineer, fokusnya gimana dong gitu ya? Nah, sebagai network engineer kita harus berfokus di dua layer ini dulu nih fokusnya ya, layer 2 dan juga layer 3. Dengan misalkan di sini perangkatnya ada switch di layer 2, di layer 3 ada router gitu ya. Nah, di paket data unitnya ada frame dan IP paket. Perbedaan ketiga atau kedua perangkat ini nantinya menjadi fundamental kita sebagai network engineer. Jadi kita harus paham nih sama perbedaan switch, perbedaan router itu apa.
sama si hub mungkin di sini gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi si perbedaan switch, hub, router ini apa ya di video terakhir, mungkin di video demo ya. Dan mungkin singkatnya kalau kita ngomongin switch ya ini buat perangkat jaringan, intermediary device itu perangkat perantara untuk device-device atau perangkat-perangkat yang ada di satu network, sedangkan di router ini untuk yang networknya berbeda gitu. Nah, nanti kita akan lihat perbedaannya, maksudnya broadcast forwarding itu seperti apa, forwarding based on destination MAC itu seperti apa, forwarding based on destinasi IP itu seperti apa. Nah, jadi kalau teman-teman penasaran, make sure tonton course-nya sampai akhir ya. Jadi biar dapat gambaran bagaimana komunikasi dilakukan gitu. Oke, dan mungkin ini sekaligus menjadi pembahasan terakhir di video OSI dan TCP/IP models. Semoga teman-teman bisa paham pembahasannya dan kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye.